Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fillah rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah haitsu yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Wa ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan sore ini kita semuanya dalam sehat, berkecukupan insyaallah dan di dalam bimbingannya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan menyambut kehadiran Idul Adha atau Idul Kurban. Kalau kita lihat bahwa perjuangan ikhwan kita yang sedang menunaikan ibadah haji dengan berita yang seliweran kesana kemari, mudah-mudahan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, bahwa para anbiya, para nabi itu adalah satu dzurriyyah. Dzurriyyah itu keturunan. Jadi kalau yang merasa tidak keturunan, tidak usah ngaku-ngaku keturunan deh. Sebab untungnya apa gitu. Karena Rasulullah SAW yang orang Arab dan Quraisy, beliau menekankan sendiri, la fadlal Arab alal a'jam illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan apa-apa orang Arab, mohon maaf kalau ada orang Arab ini ya, tidak ada kelebihan apa-apa orang Arab dengan orang ajam, orang asing, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa.
Ini pernyataan sorokhah dari Rasulullah SAW yang beliau adalah orang Arab dan orang Quraisy. Demikian pula penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ras dan suku itu kemuliaan Anda. Kemuliaan kita bukan suku dan ras itu, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Kalau itu konsep kita, sudah nggak usah ribet deh tentang urusan dzurriyyah, karena itu saya yakin betul, dengan seyakin-yakinnya bahwa itu adalah program Yahudi untuk memecah belah umat, supaya kita sibuk dengan dzurriyyahnya Nabi dan lalai perjuangan kita menghadapi saudara kita di Palestina yang sedang terinjak-injak hak-hak mereka. Ya, itu bagian mereka ya, bagian kita ngaji aja dulu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, dari para nabi itu adalah satu dzurriyyah, satu keturunan, baik langsung maupun tidak langsung. Satu contoh misalnya, Nabi Nuh alaihi salam punya anak yang mukmin, Syam namanya, dan Syam itu kemudian punya anak namanya Soleh, Nabi Soleh, yang diutus oleh Allah untuk kaum Samud. Kemudian selain Syam ada Hud yang diutus oleh Allah untuk kaum Ad. Kemudian ada Azar, ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada Harun, bukan Harunnya Nabi Musa, Harun yang dari Harun ini menurunkan Nabi Lut alaihissalam. Jadi antara Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam adalah saudara sepupu. Ini satu dzurriyyah. Kita akan mencoba melihat dari sisi sirah nabawiyah, dari sisi sirah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Azar dari Nuh, kemudian menurunkan Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW dalam satu kesempatan, Abu Bakar Siddiq, mertuanya sendiri dan sahabatnya bertanya, "Syayyibta ya Rasulullah, kok jenengan sudah beruban?" Ini sudah beruban ya Pak ya. Syayyibta ya Rasulullah. Apa artinya? Itu indikator bahwa kalau sudah beruban berarti sudah tua. Dan Bapak nggak usah panik dengan ubannya ya, karena itu menunjukkan warok, kematangan jiwa. Apa jawab Rasulullah SAW? Naam, sayyibatni Nuh wa akhawati. Yang menyebabkan uban saya ini, ketuaan saya ini adalah memikirkan Nuh dan saudara-saudaranya. Yang dipikir adalah Nuh dan umatnya, karena kesyirikan di bumi ini dimulai di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka ayahandanya Ibrahim yang namanya Azar itu profesinya membuat patung, memahat patung. Lalu hasil pahatannya dijual dan kemudian dijadikan Tuhan oleh mereka. Itu disaksikan langsung oleh Ibrahim alaihissalam. Ayahandanya sendiri yang memahat, kemudian dijualnya pahatan-pahatan dijadikan Tuhan. Maka Ibrahim muda suatu hari bertanya kepada ayahandanya, wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah tatkala bertanya Nabi Ibrahim kepada ayahandanya yang namanya Azar, atattakhidu asnaman alihah,
ayah, engkaukah yang membuat patung-patung ini sebagai Tuhan? Pertanyaan yang menohok ulu hatinya, karena itu profesi ayahandanya, profesinya Azar. Kalau barangkali kita nalar dengan kita, dari itulah pekerjaan yang dia bisa lakukan, membuat asnaman dan alihah itu. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ayah, saya melihat Anda dan kaum Anda sesat di sini ini. Sesat. Kenapa sesat? Karena beliau yang membuat, yang memahat, beliau juga mempertuhankannya. Kan aneh itu. Ibrahim alaihissalam sendirian, anak muda dan berani bertanya, memberontak hatinya sendiri, pemikiran sendiri yang itu ada pada ayahandanya. Maka saudara-saudara, karuan saja seorang ayah yang barangkali wallahu alam untuk menghidupi anaknya kan dari situ gitu. Dari membuat itu gitu. Lalu kemudian anaknya sendiri yang menggugat. Maka hari itu Ibrahim diusir dari rumahnya. Kalau kamu tidak suka silahkan pergi, mungkin bahasa kita begitu. Kalau tidak mau dengan pekerjaan ini silahkan pergi. Ya pergi. Kalau di Lamongan sih gampang pergi, banyak masjid-masjid kosong, banyak penginapan. Tapi ini di sana di padang pasir kemana? Tidak jelas. Pergi keluar tapi tidak jelas mau kemana. Padahal hanya bertanya bahwa atatakhidu asnaman alihah, engkaukah yang menjadikan patung-patung ini sebagai tuhan-tuhan mereka? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Saya melihat ayah, engkau dan kaummu itu sesat. Lalu pergi kemana sekarang? Saudara-saudara, Al-Quran memberitakan ini. Falamma janna alaihil lailu ro'a kaukaba. Kita memahami cerita ini, maka ketika malam menjadi gila, janna itu gila atau gelap ya, maka orang gila itu gelap, dinamakan majnun. Falamma janna alaihil lailu, maka tatkala malam itu menjadi gelap, ro'a kaukaba, Ibrahim melihat bintang-bintang gemintang di atas langit. Spontan yang dikatakan hada rabbi, ini Tuhanku. Jadi Tuhan itu mesti harus tinggi. Kalau Tuhan rendah terus bagaimana Tuhan di bawah kita? Hada rabbi. Dalam pencarian ini kemudian Nabi Ibrahim mencoba menenangkan hati dan pertanyaan dengan munculnya bintang-bintang yang disaksikan di atas langit itu. Tapi menjelang malam sedikit kemudian sang bulan keluar muncul dan hilang lenyaplah bintang gemintang itu karena munculnya bulan. Ana la uhibbul afilin. Kalau engkau sekarang hilang, saya tidak suka Tuhan yang suka menghilang-menghilang begini. Maka malam itu Ibrahim berasik masuk semalam suntuk dengan indahnya rembulan, karena terang dan tidak panas. Tapi alangkah terkejutnya kemudian ketika pagi-pagi muncul matahari dan bulan pun hilang. Maka Ibrahim mengatakan, hada rabbi hada akbar, ini Tuhanku, ini yang lebih gede lagi. Maka Tuhan mestinya harus besar, tidak boleh Tuhan kecil. Tuhan kok kecil, terus bagaimana memimpin dunia ini, mengatur dunia ini? Mesti harus besar. Tapi ketika sore hari matahari juga hilang, lenyap, di sini ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi Ibrahim kemudian baro'ah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard
wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan semuanya ini, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang musyrik. Di beberapa riwayat ini adalah awal diangkatnya Ibrahim sebagai rasul, sebagai nabi, yang kemudian mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri bara'ah dari makhluk-makhluk yang dipertuhankan oleh keluarganya dan kaumnya saat itu. Saudara-saudara, ini sendirian loh Nabi Ibrahim, sendirian, seorang diri, muda dan berani. Sekarang yang dihadapi adalah Namrud. Maka untuk membuktikan keyakinan Ibrahim bahwa Tuhannya itu adalah yang menciptakan langit dan bumi dan bukan patung-patung itu, beliau kemudian beraksi dengan pilihannya sendiri. Hari itu adalah hari upacara tahunan. Panitia negara menyiapkan patung-patung untuk upacara tahun itu. Tentu panitia sehari penuh gotong patung-patungnya dikumpulkan di lapangan, bukan di Senayan Pak ya, bukan, di lapangan. Malam harinya Ibrahim mengendap-endap, kemudian dirobohkan semuanya patung-patung itu. Lagi-lagi seorang diri Pak. Kemudian disisakan satu patung yang paling besar, dicantolkan di situ kampaknya. Maka pagi-pagi hari heboh, negara saat itu kacau, heboh. Man fa'ala hadza bi alihatina, kata Namrud, siapa yang mempunyai perbuatan seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kita. Ucapan yang ketika itu sakral. Man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang berbuat terhadap Tuhan-Tuhan kita seperti ini. Maka ada yang mengatakan bahwa seseorang yang kemarin menyaksikan Ibrahim bersengketa dengan ayahnya tentang Tuhan dan patung-patung ini, maka dia mengabarkan, saya mendengarkan pemuda yang namanya Ibrahim yang kemarin bersitegang dengan ayahnya tentang patung-patung ini. Laki-laki yang berkuasa dengan tangan besi, dengan kekuasaannya, didukung oleh tentara, kepolisian dan semuanya, hansip, tangkap Ibrahim, tangkap. Terjadilah dialog singkat gitu. Hei Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi aliyatannya ya Ibrahim, engkaukah yang melakukan ini semuanya wahai Ibrahim? Tentu dengan diplomasi yang dibimbing oleh Allah, beliau menjawab dengan tenang, Tuan Raja mestinya tanya saja yang gede itu, kan dia masih membawa kampak yang barusan dia pakai, jangan-jangan dia yang ngamuk semalam. Pertanyaan Ibrahim ini spontan dijawab tanpa pertimbangan. Bagaimana saya bertanya kepada batu, kan dia nggak bisa bicara. Ini kejujuran. Bagaimana saya bertanya kepada batu yang nggak bisa menjawab? Maka Ibrahim kemudian menimpalnya, kalau Tuhan tahu ini batu, kenapa Tuhan menyembahnya? Selesai sudah. Tapi yang namanya penguasa tidak pernah mau kalah. Tidak pernah mau kalah. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah engkau lihat ketika Nabi Ibrahim berargumentasi tentang Tuhannya kepada Namrud? Siapa Tuhanmu itu Ibrahim? Siapa Tuhanmu itu? Beliau menjawab, yuhyi wa yumit. Tuhanku itu yuhyi wa yumit,
yang menghidupkan dan yang mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Kalau itu aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud berkata begitu. Tidak dibantah oleh Ibrahim. Karena memang kenyataan begitu. Sang penguasa bisa saja yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Ana uhyi wa umit. Kalau seseorang saya vonis mati, ya mati. Saya yang bikin dia mati. Kalau seorang saya vonis mati kemudian saya selamatkan, saya berikan amnesti, ya dia hidup dan saya yang menghidupkan. Ya juga ya. Bantahannya tukang bakul apa di pinggir jalan. Seperti itu. Ibrahim tidak membantah. Oke. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku itu yang memunculkan, mendatangkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Kalau engkau bisa, sekarang Tuhan balik saja, munculkan di barat dan tenggelamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Maka terbungkamlah mulut orang kafir dan tidak bisa menjawab itu. Kalau itu yang enggak bisa. Tapi laki-laki penguasa tidak pernah mau kalah dan tidak pernah mengatakan kalah. Kalau gitu hukum Ibrahim, bakar saja supaya kaum tahu, supaya rakyat tahu bahwa saya lah yang berkuasa di hari ini. Ya, sekali lagi Ibrahim seorang diri, tidak ada yang membelanya. Maka hari itu Ibrahim dieksekusi, dihukum mati dengan dibakar. Saudara-saudara dimuliakan Allah, ketika api menjilat-jilat tinggi dan menyala-nyala dengan besar, Ibrahim dilemparkan ke dalam itu dan beliau hanya mengatakan satu, hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan Ibrahim ini terdengar sampai di aras, menggetarkan aras. Dan kemudian Allah berfirman, ya naru, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru kuni, wahai api, dinginlah kamu, jadikan kamu dingin. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, dinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya karena Allah yang membuat api. Api diperintah oleh Allah, ya apinya menjadi dingin. Dingin untuk Nabi Ibrahim, tapi bukan untuk kita loh Bapak Ibu. Kau nak jenengan terus, ya narukuni bardan wasalaman, hangus sampai nanti. Jangan salah kaprah. Berdoa boleh, tapi sekali lagi firman ini adalah untuk Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, bukan ala nas, bukan ala Ibrahim. Dinginlah kamu api dan selamatkan Ibrahim alaihissalam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini pergulatan awal Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menegakkan kalimat tauhid. Maka beliau disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan Abu Tauhid, bapaknya tauhid yang menegakkan tauhid di hadapan penguasa di bumi ini seorang diri. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim itu di Syam. Syam itu dahulu Palestina, Lebanon, Syria, dan Yordania. Ini namanya negara Syam dahulu. Kemudian diacak-acak oleh penjajah Italia, dipisah-pisah. Ada Lebanon sendiri, Palestina sendiri, Suriah sendiri, Yordania sendiri. Jadi terpecah-pecah, negara kecil-kecil. Tapi ini Syam dulu. Di sana Nabi Ibrahim alaihissalam, di tengah-tengah penguasa yang zalim dan kufur, di tengah-tengah umatnya yang zalim dan kufur, musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala.
Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beristrikan Sarah, wanita cantik yang orang-orang Arab kalau membuat syair, jika Sarah itu keluar, angin akan redup tenang, matahari kemudian redup, karena menghormati kecantikan Sarah itu. Tapi sudah sepuh, sudah tua, nggak punya anak. Kemudian Ibrahim dengan Sarah hijrah ke Mesir, di Mesir, dan oleh Raja Mesir waktu itu diingatkan, Ibrahim, kalau kamu pergi ke Mesir dengan istrimu itu, istrimu akan diminta oleh raja. Dan kalau raja yang minta, nggak bisa menolak. Nggak bisa menolak. Maka apa katanya? Karena ini perintah Allah. Ketika betul sampai di Mesir dan sang raja bertanya, siapa di sebelah kananmu itu wahai Ibrahim? Beliau mengatakan, ini saudari saya. Dan Ibrahim tidak mengatakan ini istri saya, bukan, tapi ini saudara perempuan saya, untuk menyelamatkan dia. Dan riwayat kemudian Ibrahim pulang diberi hadiah seorang wanita yang namanya Hajar sebagai pelayan. Oleh Ibrahim alaihissalam pun Hajar bukan jadi pelayan, bukan jadi budak, tapi dinikahinya menjadi istrinya. Qadarullah, dari Hajar inilah kemudian lahir Ismail alaihi assalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka tinggal di Syam. Betapapun sang wanita ikhlas, suaminya punya istri, tapi hati kecilnya tetap tidak rela. Ini ibu pasti jujur ini. Tidak pernah ada wanita yang ikhlas 100% suaminya menikah lagi. Tapi karena ini perintah Allah, ibu ikhlaskan saja. Surga pahalanya. Jangan menjawab yang lain ya. Karena saya dijawab di Gresik, dijawab gini, Ustadz, saya cari pahala yang lain saja, bukan dari situ. Aduh, susah kalau gitu. Yalah, bolehlah, nggak apa-apa. Silakan cari pahala yang lain. Kenapa demikian? Jangankan kita, Rasulullah SAW saja ketika bersendagurau dengan istri-istrinya, Aisyah cemburu kok. Itu Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Wahai Rasulullah, siapakah dari sekian istrimu yang tidak bisa kau hilangkan? Itu Khadijah ya Aisyah. Kan Khadijah sudah meninggal dunia. Ya Allah Khadijah, demi Allah aku tidak menghilangkan, tidak bisa melupakan Khadijah dalam hatiku. Itu artinya beliau cemburu. Tapi cemburu yang terkendali. Itu manusiawi namanya. Maka saudara-saudara, Allah memerintahkan agar hati ini tidak berkepanjangan, berpenyakit. Maka Allah memerintahkan Ibrahim untuk hijrah dari Syam ke Mekah. Ke Mekah dengan istri yang muda, yaitu Hajar alaihissalam, dengan putranya Ismail. Ke Mekah. Nabi Ibrahim mengatakan, inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Aku ini hijrah demi perintah Allah, dan Allah pasti akan menunjukkan jalan. Artinya kalau perintah Allah kita nggak usah cemas. Kita disuruh puasa, disuruh haji, kalau itu perintah Allah, kita kerjakan perintah itu dengan ikhlas, pasti ada solusi yang diberikan oleh Allah. Kita saja sering yang ragu-ragu. Ketika kita hendak melaksanakan hukum Islam, kita ragu, Islam gimana sih nanti, gimana. Tidak usah bagaimana, laksanakan saja perintah Allah, Allah akan memberikan solusi. Karena itu bukan ranah kita, tapi ranah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kemudian Ibrahim hijrah dari Syam ke Mekah. Mekah negeri yang tandus,
hanya ada satu rumah, yaitu Baitullah Al-Haram, Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'at linnas lalladzi bibakkatan mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang diletakkan oleh Allah di bumi ini adalah di Mekah, Ka'bah itu. Tidak ada yang lainnya. Jadi yang membangun Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim loh. Jangan salah. Allah yang menempatkan di situ. Kalau kemudian pernah dibangun bukan membangun, tapi meninggikan fondasi Ka'bah yang kena banjir, maka bunyi ayatnya adalah wa id yarfa'u Ibrahimal qawaid. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan qawaid, itu fondasi Ka'bah, dengan putranya Ismail alaihissalam. Saudara-saudara, tapi ini perintah Allah, kemudian dengan berat hati dilaksanakan, dibuatkan tenda kecil di samping Ka'bah itu. Dan Nabi Ibrahim mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tuhan, askantu min dzurriyyati, aku menempatkan sebagian keturunanku di sini. Biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tetumbuhan, yang tandus, hanya padang pasir saja. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Untuk apa? Liyuqimus shalah, untuk bisa mengerjakan sholat di situ. Tandus Mekah, tidak ada apa-apanya. Disitulah karena perintah Allah, maka Nabi Ibrahim diceritakan oleh Ibnu Katsir bahwa ketika itu kemudian beliau meninggalkan istrinya Hajar dengan Ismail tanpa menengok, karena tidak tega. Siapa yang tega kira-kira meninggalkan anak istrinya di tempat sang sendirian, gak ada apa-apa, yang tandus dan mungkin juga buas. Ketika Hajar bertanya, ya Azizi, aina tadhhab wen taruh, suamiku, engkau mau pergi kemana? Nabi Ibrahim tidak nengok, tidak menjawab, tapi berjalan terus saja. Tidak tega. Pertanyaan diulangi sampai ketiga kali. Tetap Nabi Ibrahim berjalan pelan-pelan dan tidak tega menengok anak istrinya. Tapi tatkala Hajar bertanya, ahadza minallah, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim berdiri dan menengok, na'am, hadza minallah. Iya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajar menjawab, saufa asbiru insyaallah. Kalau ini perintah Allah, wahai suamiku, saya akan sabar melaksanakan perintah ini. Jadi ikhwanifillah, untuk melaksanakan perintah Allah bukan ringan loh Pak, tapi perlu kesabaran. Bayangkan musim hujan seperti ini, dingin, azan subuh, kita mendengarnya, mau keluar hujan, mungkin lebih enak narik sarung selimut, kita kemul lagi. Berat mau ke masjid, tapi karena ini perintah Allah, perlu kesabaran. Dan ada buah dari kesabaran itu adalah Allah akan memberikan solusi. Allah akan memberikan makhrajan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makhrajan itu solusi, jalan keluar, dan memberikan rezeki dari sumber yang tidak pernah kita duga sama sekali. Pergilah Ibrahim alaihissalam kembali ke Syam, nyambangi istri yang tua di Syam sana, Sarah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, awalu man dhayafa dhaif, orang yang pertama kali menjamu tamu adalah Ibrahim alaihissalam. Wa awalu man ikhtatana wa Ibrahim alaihissalam. Imam Muslim meriwayatkan, orang pertama yang menjamu tamu adalah Ibrahim, yang disunat adalah Ibrahim. Bahkan yang memotong kumis adalah Ibrahim.
yang melihat rambut putih adalah Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, ya Rabbi, ma hadhihi kulluh, isyarat apa semuanya ini Tuhan? Menjamu tamu, sunat, memotong kumis, dan membiarkan rambut yang putih. Nggak usah panik disemir Pak, biarkan saja. Maka apa kata Rasulullah? Allah menjawab, hadza waraun, ini adalah, mungkin bahasa kita, kematangan jiwamu. Ketika orang sudah mulai tanda-tanda muncul seperti ini. Maka ketika Ibrahim kembali ke Syam, bersamaan dengan itu malaikat baru saja pulang dari Nabi Lut alaihissalam, yang memberitahukan bahwa kaumnya Nabi Lut, saudara sepupunya Ibrahim, putranya Azar, putranya Harun tadi itu, akan diazab karena kaum Nabi Lut itu adalah berperilaku menyimpang yang tidak dilakukan manusia sebelumnya. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, dan diazab oleh Allah. Kemudian malaikat itu singgah ke Ibrahim dan diterima oleh Ibrahim, lalu mengabarkan bahwa selain mengabarkan kaumnya Nabi Lut akan diazab, mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim akan diberikan putra yang namanya Ishak. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, disinilah kemudian seorang ayah meninggalkan istrinya di Ka'bah di Mekah yang jauh, kemudian kembali ke Mekah, ingin melihat sudah sebesar apa anaknya Ismail yang ditinggalkan itu. Konon dalam riwayat bahwasanya ketika ditinggal itu Hajar dibekali yang seperti secukupnya, dan perbekalan habis, air pun habis. Maka Hajar alaihissalam kemudian melihat di atas gunung sana ada bayangan seperti air yang mengalir. Beliau naik ke gunung Safa, ternyata tidak ada air. Kemudian nengok ke Marwah, seperti ada bayangan air yang mengalir dari Safa, dari Marwah. Dia lari ke Marwah, tidak ada lagi. Terus mundar-mandir, dan itu sekarang menjadi amalan manasik kita, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Lalu kemudian Hajar melihat ada burung nasar banyak sekali di atas Ka'bah, di atas tenda yang tadi anaknya di situ. Ini isyarat menurut orang Arab, Pak, itu ada bangkai di situ. Jadi kalau jenengan tinggal di Arab, di padang pasir, onta satu ekor mati, itu dimakan burung nazar itu 5 menit aja habis, karena mereka rombongan besar, pemakan bangkai. Maka larilah si Hajar ini, dan ternyata burung-burung itu berkumpul bukan memakan bangkai, tapi meminum air yang memancar dari tumit Ismail alaihissalam dan memancar dari tanah itu, dari pasir itu. Lalu beliau kemudian zam, dan air itu kemudian disebut dengan air zam-zam itu. Oleh Rasulullah SAW dikatakan, ma'u zam-zam ma'u barakah lima syuribalahu. Air zam-zam adalah air berkah, tergantung untuk apa diniatkannya. Sejak zaman Ismail alaihissalam sampai sekarang masih ada, dan tidak pernah kering walaupun disedot 24 jam. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita kembali ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah lama tidak ketemu dan merindukan seorang anak, datanglah Ibrahim nyambangi putranya yang tadi itu. Dan Ismail ternyata sudah menikah. Ketika sore hari datang Ibrahim seorang diri, dan ada wanita yang mempersilahkan masuk. Tidak dikenal ini siapa wanita ini, dan wanita juga tidak kenal siapa ini, karena ayahnya Ibrahim ini tidak pernah ketemu. Ibrahim bertanya, kamu siapa nak? Saya adalah
istrinya Ismail. Lah suamimu kemana? Wah, suami saya itu lah yang gembala kambing bla 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 bla. Diceritakan semua kelemahan suaminya. Kemudian Ibrahim pamitan, kalau begitu saya pamit dulu. Besok saya akan kembali lagi. Sampaikan kepada suamimu. Nanti kalau datang, pintu belakang rumah itu supaya diganti saja. Ketika sore hari Ismail pulang dari mengembalakan kambing, dan Ismail tahu bahwa ada tamu dan itu adalah ayahandanya, maka beliau bertanya, pesan apa orang itu? Tidak pesan apa-apa mas, cuman pesan satu aja, suruh mengganti pintu yang belakang rumah itu. Itu artinya ceraikan wanitamu itu, buang perempuan seperti itu. Sebab kalau istri sudah menceritakan kelemahan suaminya kepada orang lain, sekalipun itu ayahnya sendiri, maka itu tidak perlu dipelihara. Bapak ya, halo, ibu-ibu ya. Maka salah satu kriteria yang diberitakan Al-Quran, fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang solehah itu adalah qanitatun, wanita yang taat, hafidhatun, dan bisa menjaga diri, lil ghaibi, dengan persoalan-persoalan yang jadi rahasia suami istri, sekalipun itu kepada suaminya, ayahnya sendiri. Lihatlah bagaimana si Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, itu ekspansi Islam sampai ke wilayah Persia dan wilayah Romawi. Umar bertanya kepada Hafsah, istrinya Nabi, anakku Hafsah, berapa kekuatan wanita itu, kemampuan wanita itu bertahan ditinggal oleh suaminya? Hanya itu saja pertanyaan Umar. Wallahi ya Buya, demi Allah ayahanda, aku tidak akan cerita ke itu, karena itu rahasia kami. Hanya bertanya begitu saja. Hafsah tidak mau menjawab. Terus bagaimana kalau tadi kemudian tiba-tiba wanita mengobral suaminya ke orang lain? Maka tidak layak wanita seperti itu menjadi istri seorang mukmin. Ganti saja pintu belakangnya Pak ya. Banyak yang solihah. Yang ditanya Ustadz Haris. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi itu wanita solihah. Kemudian istrinya Ismail diceraikan. Lalu kemudian Ismail menikah salah seorang putri dari Raja Jurhum dari Yaman. Jadi orang Arab itu bibitnya memang dari Yaman, Bapak Ibu yang mulia. Yaman itu Hadramaut atau Son'a. Sudah ada lebih dulu. Bahkan Ratu Bilqis dari Yaman loh Pak. Arab belum ada, Arab Saudi, Yaman. Ismail itu yang menikahi salah satu putrinya Jurhum, kemudian menurunkan orang Arab dan menjadi orang Quraisy itu, berkabilah-kabilah itu dari Ismail alaihissalam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ketika seorang ayah mendambakan anak dan anaknya tumbuh dewasa, pintar, cerdas dan cakep dan taat, sekali lagi Allah menguji Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail tumbuh menjadi anak yang dewasa, qala ya bunayya, Ibrahim bertanya, wahai anakku, inni arafil manami, semalam ayahanda mimpi nak, an adzbahuka, diperintah untuk menyembelih kamu. Ini mimpinya Nabi, bukan mimpinya kita loh Pak. Nanti kalau mimpinya jenengan, mimpinya kita seperti Sumanto nanti. Ini arafil manami adzbahuka, aku mau mimpi semalam ya anakku, diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fanzur madza taro. Subhanallahal adzim.
Ibrahim hebat mendidik anaknya. Ketika anak sudah tumbuh dewasa, bukan diperintah, tapi dimintai pendapatnya. Bapak sekalian, kita sering terlalu ego dengan anak-anak kita. Kalau anak TK, SD, SMP mungkin kita perintah, tapi ketika masuk usia SMA apalagi mahasiswa, jangan diperintah, tapi dimintai pendapat. Karena anak itu sudah usia berpikir dan mulai ingin diperhitungkan pertimbangannya. Kalau kita perintah terus hal gini, nanti tidak berkembang dan dia akan berontak kepada ayahanda dan orang tuanya. Begitulah Ibrahim alaihissalam. Maka bunyinya ayat falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Lihatlah bagaimana menurut pendapatmu nak ini. Ini kan persoalan yang berat, Pak. Diperintahkan oleh Allah menyembelih dia, dan dia yang ditanya oleh Ibrahim, menurut kamu bagaimana anakku? Kok saya disuruh menyembelih kamu terus bagaimana? Jawaban yang tidak terduga, pendidikan ibundanya Hajar alaihissalam. Ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan anakmu ini ya, termasuk orang yang sabar. Allahu akbar walillahil hamd. Pendidikan, kalau kita mengatakan single parent, Ibrahim di Sam, Hajar membina anaknya sendiri, dan pendidikan ibundanya yang salihah, tulus, jadilah anak-anak yang sabar. Seperti beliau mengucapkan ketika ditinggal Ibrahim, saufa asfiru insyaallah. Sekarang ucapan itu lahir dari mulut putranya Ismail, satajuduni insyaallahu minas sabirin. Ayahanda, engkau akan temukan anakmu ini sabar insyaallah. Allahu akbar. Jadi Bapak jangan meremehkan pendidikan ibu-ibu ya. Kita mungkin kerja di kantor, bekerja keluar rumah, tapi yang di rumah hampir 24 jam itu ibunda kita, ibu yang mendidik. Kalau hanya di sekolah berapa jam, tapi hari-hari itu berkumpul dengan ibunya, maka bisa dikatakan kalau ibunya baik solehah, anaknya pasti baik insya Allah, karena pendidikan dari ibundanya itu. Maka ibu-ibu jangan sibuk dengan HP dan WA, sibuklah dengan pendidikan untuk anak-anak kita. Karena jenenganlah orang pertama yang berinteraksi dengan putra jenengan ketika melahirkan, kemudian memberikan memberikan minum para anaknya. Itu interaksi pertama ketika anak itu lahir ke bumi, ibundanya. Kemudian terus menerus sampai dewasa, ibundanya yang berhasil mendidiknya itu. Ismail alaihissalam, satajuduni insyaallah minas sabirin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ini akan dieksekusi, ini akan menyembelih Ismail dari Mekah, berangkat menuju tempat penyembelihan itu. Tempatnya ada di Mina. Jenengan kalau haji bisa menengok di sana, ada monumen yang dibangun kecil, tempat dahulu Ismail disembelih di situ. Dan konon dalam riwayat itu ketika perjalanan menuju tempat eksekusi itu dihadang oleh iblis untuk dihambat, jangan melaksanakan perintah gila ini, karena ini perintah gila, kamu sudah tua Ibrahim, bagaimana akan menjelih putramu? Maka Ibrahim alaihissalam tahu bahwa itu adalah iblis, kemudian dilemparilah iblis itu sampai 3 kali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang kemudian menjadi manasik haji kita, yaitu melempar jumroh, melempar setan. Tapi sekarang setannya nggak ada. Itu di sana. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, setelah Ibrahim alaihissalam dari awal pemuda seorang diri, menggugat ayahandanya, mendebat sang raja penguasa yang zalim dan rakyatnya yang kufur, kemudian melaksanakan perintah Allah dengan sabar, dengan ikhlas karena Allah, walaupun perintah itu sangat berat dirasakan, tapi karena ini perintah Allah, pasti ada hikmah di balik itu semuanya.
Ketika Allah memerintahkan apapun, memberikan syariat kepada kita, itu ada sesuatu yang baik. Karena apa? Lihat bagaimana Allah mengingatkan kita, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Engkau diwajibkan berperang, tapi kamu menolak, tidak suka dengan perang itu. Wa asa an takaru syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu perkara yang diperintahkan Allah, pada itu baik akibatnya. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau senang banget terhadap sesuatu, tapi Allah tidak menghendakinya. Karena apa? Karena itu tidak baik. Artinya apa? Bahwa ketetapan Allah lah yang paling baik. Ketika Allah menurunkan Islam itu adalah agama yang benar. Inna dina indal Islam, sudah gak ada yang lain kecuali Islam. Ketika Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum masyifa' lima fis sudur wa hudan wa rahmatan. Al-Qur'an itu adalah mau'izatun min Allah. Pastilah yang paling benar adalah Al-Qur'an, enggak ada lagi konsep yang lain. Jangan meragukan perintah Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seberat Ibrahim alaihissalam. Dan setelah lunas semuanya, Ibrahim sukses, lulus melaksanakan perintah Allah. Kemudian apa? Lalu diwisuda ditetapkan, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Allahu akbar. Inna Ibrahima, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah kana ummatan qanitan, pemimpin yang taat, pemimpin yang taat, qanitan, hanifan yang lurus, tidak bengkok-bengkok, tidak bermacam-macam, tidak berakomodasi aneh-aneh, lurus kenceng saja perintah Allah. Ummatan qanitan hanifan walam yakum minal musyrikin, dan tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, saudara-saudara kita sekarang sedang menunaikan ibadah haji, dan itu adalah menapak tilasi perjuangan Ibrahim dalam menegakkan kalimatut tauhid. Kita yang tidak haji, sholat Idul Adha insyaallah pekan depan di tempat kita masing-masing. Kita ingin berkorban sebagaimana disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Berkorbanlah jika kita mampu. Mengorbankan ego kita, mengorbankan keakuan kita, mengorbankan kebinatangan kita. Sembelih itu, gantikan dengan keikhlasan karena Allah. Makanya Allah memperingatkan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakiyanalahu taqwa minkum. Bukan dagingnya itu yang akan sampai kepada Allah, bukan darah yang mengalir kau sembelih, bukan itu, bukan darah dan daging itu yang sampai kepada Allah, tapi walakiyanalu at-taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah adalah takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang diridainya, bisa berkutuah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekalipun terasa berat, yakinlah bahwa semua yang ditentukan Allah ada hikmah dan kebaikan untuk kita insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.